Ini yang saya menarik tadinya begini Pak Haji. Pak Haji bahasa Inggrisnya kurang, sedangkan ini forwardingnya internasional. Itu kan kok bisa ya? Jadi harganya bisa lebih murah daripada pemain-pemain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat GG. wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada sama pemain logistik yang sangat senior. Untuk itu kita belajar dari beliau. Kita kenalkan dengan Bapak Haji Amrun. Selamat sore Pak Haji Amrun. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Amrun, Ya, sehat Pak Haji? alhamdulillah. Pak Haji, kan kita ini lagi pandemi nih, kita pakai masker lah ya, Ya, pakai masker. Tapi karena kita jaga jarak, jadi boleh dibuka gitu Pak Haji. Ya. Pak Haji, udah berapa tahun Pak Haji itu main di logistik tuh Pak Haji? Kalau main di logistik secara sendiri gitu ya, Ya, dengan usaha sendiri ya mulai dari 2003. 2003. Emang Tapi sebelumnya di mana? kalau pengalaman logistiknya itu dari tahun 75 Pak Haji. 75. Di mana tuh Pak Haji? 75. Saya di Kardik dulu, Kardik Kardik. Air. Oh, Kardik tuh Iya. top banget tuh. Ya. Zaman dulu Pak Haji. Kardik Air saya tuh udah ditempatkannya di pergudangan, kemudian di dokumen ARW bill, kemudian juga ya di pengurusan dokumen import ekspor gitu. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Dengan adanya penempatan di semua sisi, akhirnya ya saya punya ilmu gitu. Ush. Punya Jadi ilmu. komplit ya Pak Haji. Ya, mulai komplit. Mulai pengalaman mulai dari Kardik itulah. Di Kardik berapa tahun Pak Haji? Di Kardik hampir 18 tahun lah. 18 tahun. Oh, Lama juga. ya, dari tahun 75 sampai 2003. 75, Sampai 75 sampai 93. 93. Ya. Nah, setelah itu Setelah 3 kita buka usaha dengan teman-teman mulai tahun 93 sampai 2001. 2001. 2001 saya gabung lagi sama salah satu perusahaan PPJK juga 2 tahun. Ya saya nggak perlu sebutkan lah di Ya. sini 2 tahun lah gitu. Setelah pikir-pikir ya anak pun sudah mau selesai kuliahnya. Ya tinggal saya tanya, ayah sudah mau berhenti di perusahaan ini. Menurut kamu bagaimana? Apakah kita buka usaha sendiri? Apakah gimana? Ya anak-anak saya yang mensupport sih untuk buka usaha sendiri gitu. Ya akhirnya dengan niat ya pengen mandiri, pengen mengembangkan bakat yang sudah ada, ya 2003 Agustus saya buka usaha sendiri. Nah itu, Di jadi bawah bendera apa tuh Pak Haji katanya tuh Pak Haji? PT Dwi Nur Kargo Tama. Dwi Nur Kargo Tama. Iya. Itu nama perusahaan dari apa tuh? Nama perusahaan saya Bukan ambil dari nama Pak Haji, bukan ya? bukan, saya ambil dari karena ini mau regenerasi ke anak-anak saya ambil nama anak saya gitu. Kalau Dwi itu ada anak saya yang kedua, kalau Nur itu anak saya yang pertama. Nah di Kargo Tamanya ya itu tadi memang kita ini bergerak di bidang kargo ya. Kita ambil Kargo Tamanya. Jadi ya terbentuklah atau tercetuslah nama Dwi Nur Kargo Tama. Luar biasa Ya, alhamdulillah Jadi, lah gitu. Nambah anak itu ya Pak Haji Iya. ya? Iya Pak Haji. Iya. Pak Haji ngomong-ngomong, konsennya di bidang apa Pak Haji?
Kan Pak Haji pengalaman custom clearance, kemudian di operasional langsung. Nah, forwarding juga ada ya Pak Haji pengalaman? Ya, alhamdulillah gitu. Forwarding itu ya itu tadi berkat ya pengalaman yang dulu di Kardindo juga saya menangani masalah import ekspor juga. Kemudian di perusahaan yang sebentar itu juga sama gitu. Akhirnya ya kita ambil lah. Oh, ini fokusnya harus apa gitu. Ya mungkin fokusnya PPJK. PPJK itu kan luas lah gitu. Kalau kita hanya PPJK ya maklum sendiri gitu. Akhirnya ya saya coba kembangkan dengan logistiknya itu tadi. Logistik ya? Iya. Jadi kalau menurut Pak Haji, saat ini PPJK aja masih bisa hidup apa gimana Pak Haji? Kalau PPJK tok sepertinya sih untuk bertahan wallahu alam lah ya. Wallahu alam lah gitu. Tapi Pak Haji sepertinya sudah melihat dari zaman dulu untuk memperluas bisnis ya, bukan hanya PPJK aja Pak Haji ya? Iya. Nah, makanya saya kan di dalam di dalam logo perusahaan saya itu kan ada International Freight Forwarding Apa Pak Haji? International Freight Forwarding Oh, dan international logistik freight forwarding. gitu. Jadi emang saya harus mengembangkan gitu, mengembangkan ya mungkin ya belajar dari apa yang kita kerjakan dari hari ke hari, kemudian kita coba ambil mana sih yang sebenarnya yang bisa menambah pemasukan kita dari segi-segi logistik ini gitu. Ya ternyata ya banyak lah gitu, banyak peluang gitu. Banyak peluang. Banyak peluang ya Pak Haji. Ya, banyak peluang. Soalnya Pak Haji ini teman-teman ternyata kan dari tahun 75, sekarang 2021 ya Pak Haji ya. 2001. Jadi udah 44 tahun sebetulnya berkecimpung di bidang permainan logistik ini kan. Iya. Itu sangat luar biasa. Jadi kalau ibaratnya kita ini harus bertahan ya Pak Haji dalam keadaan pandemi begini kan. Ya. Gitu kan Pak Haji. Nah terus Pak Haji sekarang mengembangkan tadi bisnis ya logistiknya internasional Pak Haji ya? Iya. Iya. Nah Pak Haji punya kemampuan bahasanya gimana Pak Haji? Kalau kemampuan komunikasi sih ya masih bisa, masih bisa dalam ini ya, dalam artian membaca dan merespon komunikasi ke luar negeri itu ya masih bisa gitu. Tapi untuk benar-benar ya fokus benar atau ya yang istilahnya tuh yang benar-benar benar-benar menguasai ya mungkin dari segi bahasa, dari tata bahasanya ya mungkin ya anak saya itu tadi yang udah saya didik gitu untuk melanjutkan usaha saya ini gitu. Ya alhamdulillah anak saya bisa gitu. Bisa. Jadi sekarang itu ya hampir 99% memang udah anak saya itu yang berkomunikasi luar dan dalam negeri gitu. Berarti Pak Haji punya kemampuan ilmunya secara bisnis, teknis di forwarding internasional gitu kan. Bagaimana membaca BL, bagaimana menerbitkan BL, bagaimana traffic BL, BL itu kan bill of lading ya Pak Haji, dari luar negeri ke sini itu secara teknis menguasain kan? Ya alhamdulillah sih. Gitu. Cuman mungkin secara komunikasi kata-kata yang kurang kan? Ya. Nah ini sama anak sekarang didamping ya Pak Haji? Ya. Jadi, didamping kan? Jadi yang untuk komunikasi ke luar negeri itu ya alhamdulillah anak saya yang boleh katakan ya lumayan menguasai lah gitu untuk komunikasi ke luar negeri. Karena basic dia memang ya bagus gitu lah. Bagus. Nah ini apa yang dikembangkan Pak Haji model bisnisnya kan itu banyak bidang juga gitu kan modelnya Pak Haji. Ya bisnis kita ini sebenarnya kalau
ya dikembangkan ya memang harus kita pertama itu ya memang jaga komunikasi baik dengan agen-agen kita di luar negeri. Kemudian juga kita juga harus mencari partner di dalam negeri ini yang bisa bekerja sama kita gitu. Itu aja sih. Nah, agennya sekarang di mana aja Pak Haji? Kalau agen sih alhamdulillah ya hampir semua negara ada lah gitu. Hampir ya. Ya mungkin kalau ya contohnya dari Turki, kemudian Amerika, Jepang. Kalau Cina sih hampir ya semua Cina ya. Taiwan, Korea. Wih, udah hampir Ya. menjelajahi dunia itu. Ya. India gitu. Oh, udah hampir. Ya itu tadi. Jadi saya tuh hanya membuka jalan gitu. Membuka jalan saya tuangkan kepada anak-anak saya. Kamu memanfaatkan kecanggihan komunikasi via internet ataupun via WhatsApp segala macam. Ya, email ya. Via email. Kamu cari tahu. Nah, ya itu akhirnya ya dia tanpa disuruh pun ataupun diperintah, kalaupun ada ini dia coba cari tahu. Oh, kalau agen ini menangani gini, kalau agen ini menangani ini, ya kan tinggal kita selektif gitu. Ya. Oh, yang kira-kira menguntungkan buat kita mana nih? Ya udah kita pakai itu gitu. Jadi Pak Haji sekarang mau eksplor semua agen, Iya. tinggal dipilih mana yang baik, Ya, ya kan, itu kan, mana yang memang bermutu untuk kerjasama dengan kita ya, ya Pak Haji. sama kita. Nah itu masalah harganya gimana Pak Haji? Biasa kan biaya agen satu dengan agen lain biayanya gimana, kemudian permodalannya gimana, itu dilihat nggak Pak Haji? Kalau permodalan sih itu tadi, kalau memang kita modalin secara keseluruhan ya lumayan ini juga ya, lumayan besar gitu. Tapi kalau untuk agen-agen saya yang di luar negeri sih hampir memberikan tenggang waktu cukup lama lah gitu ya. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, malah ada yang mungkin 3 bulan memberikan tenggang waktu ke kita untuk pembayaran gitu. Bisa 3 bulan Pak Haji? Bisa 3 bulan? Bisa 3 bulan, ada yang 3 bulan. Jadi mereka itu kerja. Nah sekarang kita coba Pak Haji, bisnisnya model gimana Pak Haji? Memberikan order ke sana atau mereka memberikan order ke sini Pak Haji? Kalau bisnisnya sih kebanyakan ya saya nominate ya. Nominate itu istilahnya customer saya sini saya tawarkan pelayanan yang dapat kita berikan kepada mereka. Ya pelayanan itu ya bisa juga menghandle door to door, dalam artian kita bisa menghandle dari pabrikan di luar negeri sampai mereka terima barang di sini gitu. Jadi customer kita tuh hanya tinggal membuka PO, kemudian dia informasikan ke kita, kemudian kita informasikan ke agen kita di luar negeri. Ya itu aja. Jadi kalau Pak Haji ya dapat pekerjaan ini malah dari dalam negeri ya Pak Haji? Dalam negeri. Kemudian, dari dalam negeri, karena iya. Pak Haji kan udah lama bergerak di bidang PPJK ya. Iya. Jadi Pak Haji menawarkan sama customer bagaimana kalau rate-nya dipegang Pak Haji atau gimana Pak Haji? Iya. Jadi kita tawarkan, kita kasih alternatif lah gitu. Terutama untuk import laut atau udara lah gitu. Yang ada agen kita yang bisa melayani di luar negeri ya kita tawarkan. Oh, kita punya agen di sini. Gimana kalau nanti importnya melalui agen kita gitu. Dengan harga segini gitu. Ya mereka ya mungkin pertama coba gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah ya mereka ya mungkin karena ya itu tadi ya kita tuh sebenarnya bisnis itu ya kepercayaan juga sih ya. Percayaan, kemudian memang harus komit dengan apa yang kita bicarakan ya. Kuncinya cuma di situ sih. Kuncinya di situ. Gitu ya, di situ ya. Jadi customer percaya banget sama Pak Haji. Ya, udah berapa lama mereka tuh Pak Haji? Jadi ya, customer? pokoknya udah di atas 10 tahun semua lah. Rata-rata di atas 10 tahun. Rata-rata di atas 10 tahun. Waduh, luar biasa. Jadi sekarang
Malah Pak Haji yang ngasih kerjaan sama di luar negeri gitu Pak Haji? Iya, jadi kita yang mengatur dulu agen kita di luar negeri, jangan kita diatur sama mereka gitu. Kalau kita diatur sama mereka, yang dapat duit banyaknya dia, kitanya capek kerja sini. Oh, gitu. Kalau ini kan kita yang ngatur, oh kamu harus pakai gini, kamu harus pakai gini, kamu harus begini dokumennya. Jadi kan kita sesuaikan dengan prosedur import atau yang berlaku di negara kita lah. Jadi kita juga nggak repot dengan masalah dokumennya. Mereka juga mungkin memberikan apa istilahnya informasi sebelum mereka arrange barangnya gitu. Gitu. Nah teman-teman, ini pelajaran baru nih. Kita nih kadang-kadang diatur oleh asing, ya, orang asing sebagai perwading dari luar negeri ngatur nih ke kita. Harga yang menentukan mereka, kapal yang menentukan mereka. Nah semuanya diatur lah prinsipnya sama perwading luar negeri. Nah ini kalau Pak Haji Amrun ini malah kebalik. Pak Haji Amrun yang menatar perwading di luar negeri. Dibalik ya Pak Haji ya. Ya. Gitu. Kok bisa gitu ya Pak Haji? Ya bisa. Apakah, ya karena Pak Haji punya order ya. Bagaimana? Pak Haji yang punya order soalnya kan. Iya. Iya, jadi harganya rata-rata customer Pak Haji berarti bayarnya di sini ya Pak Haji, FOB ya. Bayar sini. Iya kan. Jadi Pak Haji deal dengan customer, baru deal sama luar negeri, Iya. ya Pak Haji ya. Begitu ya Pak Haji. Ya. Iya. Ya kita kan forwardingnya sebenarnya kan sama ya, forwarding ya PPJK ataupun istilahnya air freight itu sebenarnya kan kita dagang kan. Dagang ya. Dagang kan? Iya, iya dagang Pak Haji. Mau dagang kan? Cuman dagangnya lebih apa ya istilahnya tuh? Dagangnya jasa Pak Haji. Dagangnya ya kita istilahnya sepanjang memang ya apa yang kita tawarkan ke customernya oke ya kita jalankan kan, itu aja. Itu aja sih prinsipnya cuman itu kan. Jadi jaga apa, jadi kita tuh bertindak atas nama customer kita gitu. Iya. Mewakili customer kita lah ke luar negerinya gitu. Jadi customer kita tuh yang tidak berhubungan sama luar negeri, dia hanya berhubungan sama supplier. Dia nanti instruksikan ke supplier, oh ya kamu pakai ini. Ya, kita juga di sini kan tinggal atur. Kamu juga kalau kirim barang jangan sembarangan, pakai harus pakai ikut ini, pakai koledernya ini. Jadi dia enak kitanya kan di sini ngaturnya juga. Pak Haji, ada yang mereka tidak mau nurut Pak Haji apa gimana Pak Haji? Bagaimana? Namanya orang asing Pak Haji, namanya perwading asing, kadang-kadang diperintahin nggak nurut Pak Haji, ada nggak? Enggak. Kalau saya sih, alhamdulillah sih, karena memang kita komit ya dengan mereka tuh ya, mereka harus mau dengan kita memberikan alasan gitu loh. Kalau misalnya dia melalui agen dia bayarnya segini gitu loh. Kalau melalui agen saya atau melalui koleder saya bayarnya segini, kan lebih menguntungkan kita juga di sini ya. Kalau cuman ya kita bayarnya gede, kita untungnya nggak seberapa ya buat apa kita nalang-nalangin. Iya. Enggak, masalahnya banyak di antara teman kita juga customer yang teriak Pak Haji, biayanya ada kemahalan yang luar biasa mahal gitu kan. Ya. Nah itu masalahnya di luar negeri itu pada minta begitu ngasih kerjaan ya, malah pada minta balikan Pak Haji. Ya. Iya itu kan. Jadi akhirnya balikan itu ditagih di sini Pak Haji. Iya. Kalau saya nggak pernah. Kalaupun ada istilahnya profit yang itu ya kesepakatan gitu loh. Kesepakatan. Sharing profit ya Pak Haji. Sharing profit gitu. Bahkan lah gitu. Nah Pak Haji, ini kan customer kita juga ada yang teriak. Mungkin Pak Haji banyak customer yang teriak dari forwarding lain, harganya ini tinggi banget gitu kan. Itu Pak Haji gimana Pak Haji? Kalau customer saya selama ini ya alhamdulillah sih. Apa pindah ke Pak Haji jadi gara-gara itu Pak Haji?
alhamdulillah sih nggak ini ya, nggak pada teriak ya. Kalau pada teriak mungkin mereka nggak bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh. Oh gitu. Iya. Enggak, maksudnya gini Pak Haji, ada kan customer ini juga tidak menggunakan jasa Pak Haji aja, ada menggunakan jasa forwarding lain. Ya. Jadi ketika menerima tagihan yang tinggi, ada nggak yang pindah ke Pak Haji? Ya Pak Haji kan lebih murah tuh. Ya sih kalau itu sih ya tergantung lah ya, tergantung. Sebenarnya tuh kita tuh hanya wajib berusaha. Soal berhasil atau tidaknya itu ya tergantung yang Maha Kuasa juga gitu. Makanya ya prinsip bisnis itu ya kita juga bolehlah kita berangan-angan mendapatkan sebanyak mungkin lah pendapatan. Tapi kalau takaran yang diizinkan oleh Allah itu ya cuma segini, ya cuma segitu ya harusnya kita terima gitu. Kalau nggak kita terima ya bisa-bisa kita ya pusing juga gitu. Teman-teman nih, Pak Haji ini selalu berpuasa. Sekarang juga lagi puasa ya Pak Haji ya? Alhamdulillah lagi kan? puasa nih saya. Pak Haji puasanya puasa apa tadi Pak Haji? Puasa Senin Kemis saya. Senin Kemis saja. Senin Kemis. Iya. Itu ada berpengaruh nggak Pak Haji kepada bisnis puasa tersebut? Sebenarnya kalau puasa itu kan hanya untuk ibadah kita kepada Yang Maha Kuasa lah gitu. Kita ini jangan hanya meminta ya, kita juga harus mematuhi apa yang anjuran ataupun sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh agama kita gitu aja sih. Di samping itu ya, kalau saya ya itu tadi ya, sedikit banyak ya setiap hari Jumat itu ya saya harus mengeluarkan sedekah gitu istilahnya. Saya keluarkan setiap hari Jumat ya, mungkin ya nggak usah banyak-banyak nih, yang penting ada gitulah. Kita berikan pada orang-orang yang mungkin membutuhkan gitu aja. Itu tadi. Pak Haji kembali kepada tadi bisnis yang tadi Pak Haji, keagenan tadi Pak Haji. Itu Pak Haji ini hanya pride-nya aja apa dari ujung ke ujung Pak Haji? Kalau itu tadi sih saya kebanyakan ya, mungkin saya hampir 70% kali ya yang saya tangani. 70%? Iya, 70% ya kebanyakan saya handle dari pabrikan gitu. Dari sana, dari pabrik? Dari pabrikan. Oh, jadi ekspor ya Pak Haji? Ekspor gitu. Jadi dari mulai apanya Pak Haji? Truknya di sono, di luar negeri, Pak Haji juga itu semua? Iya. Mulai dari pengambilan barang di gudang eksporter lah di sana gitu. Jadi Pak Haji yang nyiapin truk juga di sana? Iya, agent saya lah tugas agent. Tugas Maksudnya, kita gitu. Iya, sampai ke gudang. Iya. Iya. Ke gudang importer sinilah gitu. Ya, dari ujung sana, jadi mulai truk, kemudian custom clearance di sana, pemilihan kapal gitu ya Pak Haji ya, sampai dibawa ke sini. Nah di sini Pak Haji handling juga. Ya handling ya, kita custom. Sampai ke pabrik. Pabrik. Oh jadi artinya apa itu, door to door ya Pak Haji? Ya, door to door. Door to door. Itu 70% begitu ya Pak Haji? Hampir 70% lah gitu, hampir. Iya. Jadi kalau kita kerjanya hanya custom clearance aja gimana Pak Haji? Ya itu tadi. Temen-temen nih banyak nih. banyak yang keok kalau keok kalau bahasa apa okemnya gitu. Banyak yang keok itu. Banyak yang keok ya? Iya. Oh berarti Pak Haji udah melangkah lebih jauh ya itu ya Pak Haji? Alhamdulillah. Saya dari rintis itu sih, dari mulai saya keluar dari Kardik lah ya, keluar dari Kardik. Udah saya mulai rintis itu, udah saya rintis. Alhamdulillah ya, ibaratkan orang berkebun itu ya sekarang ini tinggal metik hasil aja. Tinggal metik hasil. Karena kita udah tebar apa itu kemana-mana gitu, benihnya itu udah kita tebar kemana-mana gitu. Pak Haji ini kargo yang ditanganin apa Pak Haji? Lebih banyak kemana? Kalau untuk
import sih kebanyakan barang-barang kebutuhan inilah ya, kebutuhan kesehatan lah. Kesehatan. Kesehatan. Wis, Banyak. jadi Yang pas pandemi malah nggak ada masalah ya Pak Haji? ya alhamdulillah lah gitu, ada aja lah gitu. Hebat Pak Haji. Jadi pas pandemi itu anteng aja Pak Haji ya? Anteng aja, alhamdulillah. Mm-mm. Jadi ngirimnya gimana Pak Haji kalau misalnya barang kesehatan kan perlu hati-hati Pak Haji? Ya, ya kita selalu kita monitor ya. Samping itu emang kalau barang-barang kesehatan ini selalu kita kalau customer kita nggak asuransikan, kita asuransikan di sini gitu. Oh, asuransikan? Asuransikan gitu. Iya. Karena istilahnya barangnya kan perlu penanganan kehati-hatian Iya, gitu. kan takutnya Nah, kalau itu namanya ada ada ya, kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kalau kita nggak cover asuransi ya bisa bangkrut kita. Gitu ya? Iya kan? Iya. Tuntut sama ini kita nggak bisa mengcover, ya mungkin mereka sih ya bisa aja, udah nggak apa-apa, mungkin ini nggak diganti nggak apa-apa, cuman ya udah wassalam loh itu. Oh gitu. Iya kan? Ada yang pernah kejadian nggak Pak? Enggak, kalau saya sih alhamdulillah enggak ya. Enggak lah. Nah ini kan barang-barang kesehatan ini ada yang pakai LCL apa dicampur? Ada SL, ada juga kontainer gitu. Kebanyakan kalau barang-barang yang apa itu ya barang-barang ini ya apa namanya itu bahan baku lah, bahan baku alat kesehatan gitu. Itu biasa sih nggak kontainer lah, kalau yang bisa LCL gitu. Ya tergantung kubikasi dari itulah, dari barang yang diimport itu aja. Kalau memang kubikasinya udah harus pakai kontainer juga tuh pakai kontainer. Nah ini banyak yang mana sekarang? Kontainer apa? Barang konsol? Hampir 50-50 lah ya. 50-50 konsol, 50 lagi ya mungkin kontainer gitu. Tergantung volume importnya aja lah. Kalau volume ada customer itu yang mungkin dia nggak mau kontainer gitu, ada juga yang mau kontainer gitu. Iya. Tergantung itunya lah gitu, apa barangnya. Jadi Pak Haji dalam menghadapi persaingan bisnis ini, Pak Haji gimana Pak Haji? Ya teman-teman kan sekarang udah mulai pakai sistem semua Pak Haji. Kalau zaman dulu Pak Haji mungkin masih manual, ada ketikan, ada perkembangan. Sekarang kan udah banyak digital Pak Haji. Ya, ya kalau ya kita ikutin aja lah, ikutin perkembangan apa ya, perkembangan teknologinya gimana ya kita ikutin gitu ya. Ya kalau kita nggak ngikutin ya ketinggalan zaman kita, ketinggalan gitu. Ketinggalan ya Pak Haji? Ketinggalan gitu. Soalnya Pak Haji kan udah ada generasi penerus ya Pak Haji? Ya alhamdulillah. Ini bagaimana cara mengalihkan kemampuan Pak Haji kepada anak-anak Pak Haji? Ya pertama kita memang harus rajin memberitahukan, oh ini masalah harus begini, ini harus begini gitu. Jadi ya kita harus rajin-rajin melihat permasalahan yang di lapangan gitu. Kita ajak juga dia turun ke lapangan. Oh, Pak Haji ajak juga kalau? Ada. Ajak. Saya ajak karena saya. Kalau cara periksa barang itu misalnya harus begini, harus ini. Jadi kita harus menguasain dulu ya. Kalau kita nggak menguasain tentang operasional ya kita repot juga gitu. Tapi kalau kita menguasai di operasionalnya ya kita juga bisa menginstruksikan ke anak-anak kita gitu atau ke orang-orang operasional kita ya. Kamu harus begini, kamu harus begini. Dia nggak bisa mengelak gitu loh. Pak Haji anaknya putra apa putri Pak Haji? Putri. Putri. Jadi meskipun putri dibawa terjun ke Nggak bawa ke lapangan biar dia tahu. Biar tahu. Oh, biar tahu. Saya ajak dia periksa barang. Akhirnya dia tahu oh ini gini. Nah, dia tahu kan fisik pemeriksaan barang itu harus bagaimana dia tahu gitu. Sistem pengeluaran. Tahu. Ya. Gitu ya. Dokumentasinya gimana Pak Haji itu? Mereka otomatis Udah kalau untuk dokumentasi mereka sudah hampir
udah menguasain lah gitu. Karena kalaupun ada masalah paling baru dia nanya ke saya gitu. Oh gitu. Kalau enggak. Jadi Pak Haji sekarang konsultan sama monitoring aja Pak Haji? Monitoring aja, banyak ya itulah. Mm-mm. Banyak monitoring aja. Nah sekarang Pak Haji bagaimana cara mendapatkan order di dalam negeri ini sehingga customer ini kelihatannya nurut banget sama Pak Haji? Ya terutama ya mungkin ya itu tadi ya, kepercayaan customer yang diberikan kepada kita itu benar-benar harus kita jaga, itu aja sih. Terutama mungkin apapun permasalahan di lapangan itu yang mungkin harus customer dilibatkan ya kita libatkan, tapi kalau seandainya tidak ya nggak usah gitu. Itu aja sih, karena kan yang tahu persis mungkin apalagi dalam hal fisik barang kan pasti customer gitu. Kalau kita kan hanya berdasarkan cuman dokumen kan. Kalau fisik barangnya kita juga nggak tahu persis, oh ini. Kita kalau dokumen ya kita tahu, kita paham. Tapi kalau fisik barangnya kan pasti orang customer atau importernya yang tahu persis. Oh barang ini, barang ini. Ya, kalau seandainya ada kendala di lapangan ya tentunya kita harus undang customer kita gitu. Orang yang mengerti di sana. Nanti dia bisa jelasin, oh ini. Kan berarti awalnya kan ada bisnis itu kan kita ambil di sini aja lah, custom clearance aja, kemudian rate-nya aja, iya kan? Nah Pak Haji timbul ide door to door itu awalnya dari mana Pak Haji? Ya itu tadi, kalau sebelumnya kan ya mungkin sama seperti yang lain gitu, saya cuma hanya custom clearance gitu ya. Custom clearance pas kita turun ke lapangan itu tagihan yang ditagihkan oleh collider gitu atau pelayaran ke kita tuh kok ini tinggi amat Oh, gitu. awalnya karena harga tinggi ya? Harganya tinggi amat gitu, tinggi betul gitu. Kenapa sih kita nggak ambil kesempatan gitu atau ambil manfaat dari itu, kita pelajarin gitu. Tentunya kita akan survei lah atau silaturahmi ke masing-masing collider gitulah. Mau nggak, ada nggak collider yang mau kerja sama kita dengan harga yang ya saling menguntungkan gitu ya kan? Ternyata ya ada gitu, yang banyak lah gitu yang memberikan penawaran ke kita itu dengan harga yang mungkin ya bisa kita terima dan kita bisa jual juga ya. Akhirnya ya dari situ. Jadi sekarang tuh kecuali kalau emang misalnya dari ini ya ada mungkin eksportir luar negeri itu yang dia mungkin karena mungkin sifatnya juga mungkin nggak rutin mereka kirim, ya biasanya dia pakai maunya dia gitu, maunya eksportir luar negeri ya itu akhirnya di sini biayanya tinggi gitu loh. Oh gitu. Pas ketemu customer Pak Haji lihat kok harganya tinggi banget gitu. Akhirnya Pak Haji cari ya. Cari. Teman-teman gini, jadi tadi Pak Haji kan bilang collider gitu. Barangkali ada teman-teman kita juga yang nggak paham tuh collider tuh Pak Haji. Jadi collider tuh gini, jadi ada perusahaan konsolidasi. Jadi konsolidasi itu perusahaan yang ngumpulin barang langsung dari customer kan. Tapi ada juga dari teman-teman kita nih, misalkan dari customer bookinglah ke teman kita sebagai forwarding. Nah teman kita forwarding ini booking lagi ke teman yang punya konsol. Nah ini dikatakan collider ya Pak Haji ya, gitu kan. Jadi dari tangan ke tangan itu kan Pak Haji. Nah ternyata collider ini ada yang mahal-mahal gitu kan. Terus kita cari Pak Haji itu mencari agen-agen dari satu collider lain ya, yang nggak mau mahal lah, maunya yang masuk akal lah gitu ya Pak Haji ya. Gitu kan. Nah akhirnya dari customer booking ke Pak Haji, ya Pak Haji langsung booking ke tadi agen-agen tadi Pak Haji ya. Harganya jadi bisa lebih murah. Nah akhirnya terjadi kelebihan ya Pak Haji, kelebihan
kelebihan ibaratnya profitnya Pak Haji ya. Iya. Nah selama profit itu ada ya dijalankan Pak Haji gitu ya. Iya. Nah ini salah satu poin Pak Haji di sini ya Pak Haji. Iya. 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 Ya, jadi harganya bisa lebih murah daripada pemain-pemain CFS lain kali Pak Haji. Ya. Iya Pak Haji. Nah, terus Pak Haji ini juga langsung dari door to door Pak Haji. Iya. Ya, ditagihkan di sini kan Pak Haji. Nah, terus gimana Pak Haji? Kedepannya bisnis model gini akan apa merupakan poin yang kuat atau gimana Pak Haji? Ya kita berharap sih ya situasi wabah ini cepat berlalu ya, mungkin lebih leluasa lagi lah kita istilahnya itu berkunjung ke customer yang berpotensi baik gitu untuk kita gitu. Kalau sekarang kita mau kemana-mana mikir juga, takut inilah takut itu gitu. Dah. Alhamdulillah saya juga terima kasih nih ke Pak Gagan ini yang bisa berkunjung ke tempat saya yang mungkin ya kita belajar ya, gitu. Belajar dari sini kan Pak Haji. Ini yang saya menarik tadinya begini Pak Haji. Pak Haji bahasa Inggrisnya kurang, sedangkan ini forwardingnya internasional, itu kan kok bisa ya, gitu kan? Nah ternyata Pak Haji karena kemampuan operasionalnya tinggi, kemudian kemampuan membaca teknis dokumen, nah ini ditularkan sama anak Pak Haji. Nah ternyata anak Pak Haji yang komunikasi di luar ya Pak Haji. ya. Jadi teman-teman jangan khawatir meskipun kita kurang berkemampuan di dalam bahasa Inggris. Ini kan banyak dari daerah, dari mana-mana yang bisnisnya biasanya lokal aja kan. Jangan khawatir. Nah kita cari teman lain yang bisa berkomunikasi secara global sehingga seperti Pak Haji Amrun ini sampai agennya di seluruh dunia ya Pak Haji. Enggak lah. Iya kan? Ada di beberapa negara lah gitu. Beberapa negara. Kemudian Pak Haji, tadi Pak Haji itu Pak Haji ada trackingnya Pak Haji? Ada tuh Ada. tracking. Punya tracking sendiri Mas? Kalau yang kecil-kecil ada, saya punya tracking sendiri. Nah kalau untuk trailer gimana? Trailer Untuk biasanya konten ya apa, kita pakai ya trailer yang Teman-teman. ya teman-teman lah gitu. Oh teman-teman ya. Oh, Iya. teman-teman lah. Iya. Nah Pak Haji ada pesan Pak Haji buat teman-teman ya biar selama pandemi ini ya agak semangat gitu Pak Haji. Jangan putus asa aja lah. Ya. Kita tekunin pekerjaan kita ini dengan kehati-hatian. Kemudian ya kalau kita yang beragama Islam ini ya harus sering-sering ya berdoalah pada Allah. Dan yakinlah bahwa segala sesuatunya itu kan pasti udah punya takarannya masing-masing. Takarannya, ya. Takarannya masing-masing lah gitu. Dan prinsip kerja ya gitu aja sih. Kalau memang rezeki itu ya nggak kemana-mana gitu aja. Jadi usia nggak halangan ya Pak Haji? Usia? Alhamdulillah sih enggak lah. Selagi kita bisa berkarya untuk membimbing terutama generasi penerus kita ya kita berkarya aja lah gitu. Baik teman-teman ya sekilas tentang Pak Haji Amrun ya. Pak Haji Amrun ternyata 44 tahun di bidang logistik dan bisa mengatur pekerjaannya dari sini ke luar negeri. Jadi agen-agen ya bisa bekerja sama dengan Pak Haji. Demikian teman-teman, kita akan ketemu teman lainnya di hari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.